Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Feby Yulian dari kelas C2 Prodi Akuntansi dengan nomor pokok mahasiswa 10221053 dari STIS Tembi Bandung Business School. Kali ini saya ingin membahas mengenai pemahaman saya tentang ma'rifatul insan. Apa itu ma'rifatul insan? Ma'rifatul insan memiliki dua suku kata, yaitu ma'rifat dan al-insan. Ma'rifat artinya pengenalan, sedangkan al-insan artinya manusia itu sendiri. Jadi, yang dimaksud ma'rifatul insan adalah pengenalan diri sendiri atau pengenalan manusia. Terus timbul pertanyaan, mengapa kita harus mempelajari ma'rifatul insan? Jawabannya adalah ketika seseorang sudah mengenal siapa dirinya dan untuk apa dia diciptakan, maka itu akan menciptakan suatu keimanan, juga ketakwaan dalam menjalankan amanahnya. Dan itu merupakan salah satu langkah awal bagi kita untuk mengenal Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagaimana sabda Rasulullah, "Man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu." Barang siapa yang mengenal dirinya, maka mengenal Tuhannya. Langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu ta'rif al-insan atau pengenalan manusia. Manusia adalah salah satu makhluk Allah yang diciptakan dari dua unsur, yaitu unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi karena manusia diciptakan dari tanah, dan unsur langit karena manusia ditiupkan roh oleh Allah. Manusia juga disimbolkan dengan tiga unsur utama, yaitu satu al-qalbun atau hati, dua al-aqlu atau akal, dan tiga jasad. Hati, akal, dan jasad adalah anugerah Allah yang harus digunakan untuk menjalankan amanah yang langit, bumi, dan gunung tak sanggup mengembannya. Amanah itu tidak lain adalah ibadah dan khalifah. Yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana manusia menunaikan amanah itu. Yang kedua adalah hakikatul insan atau hakikat manusia. Sebagai seorang manusia, maka kita harus bisa memahami hakikat dari diri dan kehidupan kita sebagai manusia. Hal ini penting agar kita sebagai manusia dapat bertindak adil terhadap diri maupun orang lain dan juga makhluk-makhluk lainnya. Hakikat manusia yang pertama adalah sebagai makhluk yang alal fitrah atau berada di atas fitrah. Manusia diciptakan alal fitrah, maksudnya adalah Allah menciptakan manusia berada dalam kecenderungan kepada kebenaran dan patuh kepadanya. Manusia juga diciptakan oleh Allah dalam keadaan dhaif atau lemah. Kelemahannya terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsunya. Kadangkala mereka mengalami lemah azam atau tekad, lemah iman, dan lemah kesabaran. Manusia juga diciptakan oleh Allah dalam keadaan jahil atau bodoh, karena manusia menyanggupi amanat yang ditawarkan kepadanya. Apabila dikerjakan akan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan akan disiksa. Karena itulah ia disebut jahula, karena tidak mengetahui kemampuan dirinya sendiri. Manusia juga diciptakan dalam keadaan fakir atau butuh kepada pemberiannya. Manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan tidak memiliki apapun kecuali apa-apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Terusnya, hakikat manusia yang kedua adalah yang diistimewakan. Mengapa manusia diistimewakan? Karena manusia yang pertama ditiupkan ruh oleh Allah, lalu yang kedua karena memiliki keistimewaan, dan yang ketiga ditundukkan alam padanya. Hakikat manusia yang ketiga adalah yang dibebani. Manusia dibebani oleh dua tugas, yaitu satu untuk ibadah dan yang kedua adalah khalifah. Pada hakikatnya pula manusia diberi kebebasan untuk memilih apakah ia akan iman ataukah kufur. Yang terakhir, hakikatnya manusia akan mendapatkan balasan atas apa yang telah ia perbuat selama hidup. Apabila selama hidup ia beriman dan mengerjakan kebajikan, maka surgalah balasannya. Sebaliknya, apabila selama hidup dia kufur, maka nerakalah balasannya. Seterusnya, pembahasan ketiga adalah taqwatul insan atau potensi manusia. Potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan, dan Allah pula menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dengan kemampuan.
Potensi-potensi tersebut adalah satu, potensi jasmani atau fisik, dua, potensi rohani atau spiritual, dan tiga, potensi akal atau mind. Ketiga potensi itu akan memberikan kemampuan kepada manusia untuk menentukan dan memilih jalan hidupnya. Ini adalah nafsul insan atau jiwa manusia. Nafs atau jiwa dalam pandangan Islam adalah diri manusia itu sendiri, nyawa atau roh yang menyebabkan adanya kehidupan, sifat yang mendorong manusia untuk melakukan suatu perbuatan dan perasaan pada diri manusia. Ada 3 tingkatan nafsul insan. Yang pertama adalah nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah adalah jiwa yang telah mendapat ketenangan, telah sanggup untuk menerima cahaya kebenaran Sang Ilahi, juga jiwa yang telah mampu menolak menikmati kemewahan di dunia dan tidak bisa dipengaruhi hal tersebut. Lalu yang kedua adalah nafsul lawamah, yaitu qalbun azam dan akalnya tarik-menarik dengan al-hawa atau syahwat, kecenderungan, khayalan, dan keinginan. Lalu yang ketiga adalah nafsul amarah, yaitu qalbun azam dan akalnya dikendalikan oleh al-hawa. Yang terakhir, pembahasan kita adalah sifatul insan atau sifat manusia. Manusia adalah makhluk hidup yang terbentuk dari banyak sifat yang membentuknya. Secara umum, sifat manusia terbagi dalam 2 kelompok besar, yaitu sifat kebaikan dan sifat keburukan. Jiwa manusia diberi 2 jalan, yaitu 1, tazkiyatun nafs atau membersihkan diri, dan yang kedua adalah tadsiyatun nafs atau mengotori diri. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf banyak kesalahan juga kekurangan. Semoga dapat bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.